Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim. Selain menjadi tempat ibadah, bangunan ini seringkali kerap dijadikan tempat wisata religi. Karena saat ini sudah banyak sekali masjid yang memiliki arsitektur megah dan menarik yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata religi. Di sisi lain, Indonesia tidak hanya memiliki infrastruktur yang unik, tetapi juga masjid dengan kapasitas terbesar. Kemudian beberapa dari mereka sudah dikenal sebagai masjid terbesar dengan arsitektur menawan di dunia. Berikut ini adalah deretan masjid terbesar di Indonesia. Spesial bulan Ramadan, hanya untuk sahabat alam semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat alam dan menjadikan suatu destinasi wisata religi untuk sahabat alam semuanya. Selamat menonton. Sahabat alam, hingga saat ini tak ada yang menyangka di kawasan Depok akan ada sebuah masjid yang megah dalam balutan emas. Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas Depok merupakan masjid yang kerap menjadi pembicaraan banyak orang. Masjid yang disebut sebagai masjid termegah di Asia Tenggara ini selalu ramai dikunjungi, baik untuk ibadah hingga wisata religi. Bukan tanpa alasan, Masjid Kubah Emas Depok diklaim sebagai masjid paling megah di ASEAN. Pasalnya, masjid ini memiliki 5 kubah utama dan 4 kubah kecil yang terbuat dari emas. Masjid Kubah Emas didirikan oleh almarhum Dian Juriyah Maimun Al-Rashid. Terkenal sebagai pengusaha sukses, Dian juga dikenal sebagai seorang dermawan yang gemar membantu anak yatim dan banyak membangun masjid. Total ada 1000 masjid yang sudah ia bangun. Salah satu dari 1000 masjid yang dibangun, Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas Depok yang paling terkenal. Masjid ini dibangun pada 2001 dan selesai dibangun pada 2006. Masjid Kubah Emas Depok ini berdiri di atas lahan seluas 70 hektar. Kilau emas menjadi daya tarik Masjid Kubah Emas Depok. Balutan emas bukan hanya pada bagian kubah saja, namun juga hadir di beberapa bagian ornamen masjid. Di mimbar juga terdapat relief hiasan yang terbuat dari emas 18 karat. Tak hanya itu, serbuk-serbuk emas pun digunakan untuk melapisi mahkota pilar masjid yang berjumlah 168 buah. Di puncak ke-6 menara juga diletakkan kubah berlapis mozaik emas 24 karat. Diketahui bahwa sebagian besar bahan untuk membangun masjid ini diimpor langsung dari Italia dan Turki. Kesan megahnya tak berhenti di situ. Masjid ini juga dihiasi dengan marmer yang didatangkan langsung dari Italia dan Turki. Selain kemegahan arsitekturnya, Masjid Kubah Emas Depok juga dikelilingi oleh taman yang asri yang terlihat saat memasuki pintu gerbang masjid. Masjid Islamic Center Samarinda atau biasa disingkat MICS adalah masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejarah masjid ini mulai dibangun pada tanggal 5 Juli 2001. Setelah melalui proses perang lebih 7 tahun, masjid ini akhirnya diresmikan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juni 2008. Kemegahan arsitektur masjid ini memiliki khas Turki yang terkombinasi dengan unsur Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia. Perpaduan aneka gaya arsitektur tersebut dapat Anda lihat dari kubah yang mengadopsi model kubah Masjid Hagia Sophia di Turki. Penempatan gerbang-gerbang tinggi nan megah mencirikan bangunan khas ala Eropa kuno. Adapun desain menaranya terinspirasi oleh menara Masjid Nabawi, Madinah. Secara umum, terdapat 3 bagian utama masjid dengan fungsinya masing-masing. Pada bagian pertama, yakni merupakan tempat untuk parkir kendaraan, toilet, dan tempat berwudu.
Sedangkan bagian kedua adalah lantai dasar yang digunakan baik untuk ruang pertemuan maupun acara seminar, resepsi pernikahan, dan tablik akbar. Adapun bagian ketiga pada masjid ini merupakan ruang salat utama untuk para jamaah. Ketika Anda memasuki ruang utama, Anda akan melewati tangga yang bermakna sebagai sepertiga jumlah biji tasbih. Setelah melewati anak tangga, Anda akan melihat serambi masjid yang didesain sangat mewah. Tak hanya itu, di kawasan masjid ini terdapat 7 menara yang terdapat di setiap sisi. Dari ketujuh menara tersebut, ada satu menara utama dengan tinggi mencapai 99 meter yang terdiri dari 15 lantai, di mana masing-masing lantainya setinggi rata-rata 6 meter. Tinggi menara utama tersebut melambangkan Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ada 99. Karenanya di dinding luar menara utama terdapat hiasan dengan lafaz Asmaul Husna yang terlapisi batu granit dengan teknik pembuatan waterjet. 6 menara sisanya tersebut pada 4 penjuru masjid dengan ketinggian masing-masing mencapai hingga 66 meter, dan 2 menara lain di bagian depan bangunan. 2 menara ini disebut menara kembar 1 dan 2 dan merupakan menara yang paling pendek di antara yang lain. Nah, 6 menara tersebut sesuai dengan jumlah rukun iman yang wajib diimani seorang muslim. Sambil menikmati, Anda juga dapat duduk beristirahat di antara sekat-sekat lorong bangunan yang ada di masjid ini. Pada malam hari, Masjid Islamic Center terlihat sangat indah. Hal ini karena lampu-lampu yang menyala dari tiap bangunan masjid. Karenanya pemandangan Masjid Islamic Center pada malam hari pun menjadi salah satu hal yang tidak boleh Anda lewatkan apabila berkunjung ke kota tepian ini. Masjid paling besar di Indonesia adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara, menempati tanah seluas 9,5 hektar. Masjid ini bisa menampung 200.000 jamaah. Masjid Istiqlal dibangun di atas lahan yang dulu dikenal sebagai Taman Wilhelmina. Wilhelmina Parks, lokasinya yang dekat dengan Monumen Nasional atau Monas, merupakan keinginan Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nama Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang artinya merdeka. Kubah masjid misalnya berdiameter 45 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Selain itu, ada ayat kursi yang melingkari kubah tersebut. Masjid Istiqlal ditopang 12 tiang sesuai tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu ada 4 lantai balkon dan 1 lantai dasar. Total 5 lantai itu melambangkan 5 rukun Islam, jumlah salat wajib dalam sehari, dan jumlah sila dalam Pancasila. Pembangunan Masjid Istiqlal membutuhkan waktu hingga 17 tahun. Proses pembangunan sempat tersendat karena situasi politik Indonesia yang kurang kondusif. Pemasangan tiang pancang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Prosesi ini disaksikan oleh ribuan umat Islam. Sayangnya, pembangunan masjid tidak berjalan lancar setelah pemasangan tiang pertama. Sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965, proses konstruksi tidak mengalami banyak kemajuan. Pada masa itu berlaku demokrasi parlementer. Partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Puncaknya pada 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik membaik, pada 1966 Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idham Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Tepat pada 22 Februari 1978, Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kemegahan masjid bisa sepadan dengan kemajuan syiar Islam di dalamnya.
Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.